Oke, baik, berikut alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk project modifikasi wesel kali ini. Ini adalah weselnya, ya, wesel Atlas, merek Atlas. Saya nggak tahu ini tipe atau kode berapa ya, tidak ada tulisannya, cuman hanya ada keterangan Atlas untuk right ya, untuk belok kanan ya. Untuk dimensinya itu sekitar 12,5 cm, tracknya 3 cm ya, jadi di 12,5 cm, ini 3 cm. Barangkali ada yang tahu ini tipe berapa atau kode berapa ya, bisa komen di deskripsi ya. Nah, berikut weselnya. Lalu kita siapkan joiner ya, ini joiner ini kecil banget, joiner ini lalu enggak ini. Nah, joiner ya, ini joiner. Ini kecil banget, coba di kamera kelihatan nggak ini. Nah, ini joiner ya, ini joiner yang untuk menyambung antar sambungan rel ya. Di sini saya joinernya sudah saya kerik ya, ini kelihatan kan berbeda warnanya, sudah saya kerik supaya mempermudah saat penyolderan ya, supaya timahnya tuh gampang nempel. Karena kalau biasanya nggak dikerik dia bahannya itu sudah teroksidasi ya, sehingga sulit nempel. Jadi supaya mempermudah nempel saat penyolderan, kita kerik sedikit ya, supaya gampang nih penyolderannya. Nah, ini ya joiner tuh, joiner. Lalu bahan berikutnya kabel ya, kabel. Ini kabel panjangnya saya sudah potong 15 cm ya, sekitar 15 cm, yang ujungnya sudah dipotong. Ini ujungnya sudah dipotong nih ya, ujungnya udah dipotong nih, saya potong sedikit aja karena nanti saat penyolderan biasanya dia kena panas terus mundur gitu. Jadi kalau saya potongnya terlalu banyak ini kulit kabelnya, nanti makin banyak kepotongnya ya, nanti ya makin banyak nanti sisa potongan daripada kulit kabelnya. Jadi saya potong sedikit aja, nanti saat disolder juga nanti otomatis biasanya dia melebar gitu ya, si kulit kabelnya meleleh. Oke. Untuk alatnya saya siapkan solder ya, alatnya solder ya, yang solder 60 watt ini ya, 60 watt, solder 60 watt supaya lebih cepat pemanasannya ya. Ini ada pengaturannya, pengaturan temperaturnya. Kalau ada solder berarti juga ada timah ya, ada timah. Ini ada timahnya, dan juga ada ini load fat ya, supaya lebih cepat nanti penempelan soldernya ke joiner ya. Oke. Ya, kira-kira segini aja bahannya. Kalaupun perlu tambahan ya pinset paling ya, kalau sekiranya diperlukan pinset. Oh ya, satu lagi. Untuk motong ini kan kita butuh gergaji ya, kita butuh gergaji. Ini saya pakai mata gergaji yang khusus metal ya. Khusus metal ini. Ini kecil banget ini matanya. Ya, mata gergajinya tuh kecil banget nih. Kelihatan nggak? Oh, ya kecil banget ya. Nah, kecil banget nih. Ini khusus logam ini. Kalau saya biasanya beli namanya sih gergaji emas ya, gergaji emas. Dia bisa untuk logam. Saya pakai ini supaya
pemotongannya nanti di treknya itu tidak terlalu lebar celahnya ya, celahnya tidak terlalu lebar, celahnya ya, celahnya tidak terlalu lebar, celah potongannya itu nanti kalaupun pakai gerinda nanti bisa merusak bagian yang lain malah nanti ya. Pengen motongnya di sini tapi nanti malah berebet ke yang lain, kepotong, jadi nanti rusak treknya ya. Jadi menurut saya lebih aman kalau pakai gergaji. Cuman kita agak repot sedikit, harus melepas salah satu ininya ya, salah satu kunci gergajinya supaya dia bisa masuk ke sini. Nah, supaya dia bisa masuk ke celah-celah wesel, baru nanti kita lakukan pemotongan ya. Nanti kita praktekkan. Oke, langkah selanjutnya kita akan memotong wesel ya. Kita akan memotong wesel. Yang saya siapkan di sini gergaji, tang, dan wesel ya. Pertama-tama saya akan melepas terlebih dahulu bagian pengunci ini, pengunci gergajinya ya. Tujuannya supaya mata gergajinya ini bisa masuk ke sela-sela bantalan sini ya, sela-sela bantalan ini. Nanti supaya memudahkan untuk memotong salah satu batang relnya. Oke, sudah terlepas ya, sudah terlepas. Nah, nanti kita masukkan ininya ke titik yang akan kita potong. Ini yang kita potong di sini ya. Ya, akan potong di sini. Nah, di sini aja. Nah, bagian ini. Nah, di sini potong. Oke, lalu kita masukkan lagi mata gergajinya, kita kunci lagi mata gergajinya. Gergajinya agak ditarik, tekan, lalu dikunci dulu pakai tangan, baru dikunci pakai ini. Ini harus kencang ya, jadi kondisi saat memotong gergaji nanti harus kencang. Ini saya buka lagi penguncinya, ini untuk mengencangkan ya. Ini saya tekan, nah dia mengencang nih. Nah, ini kencang supaya apa, supaya nanti saat menggergaji itu tidak apa ya, istilahnya nggak letoy gitu ya, jadi tetap ketarik lurus, jadi nggak mudah patah. Ini kalau letoy nanti dia patah. Jadi saya kencengin. Oke. Nah, oke. Nah, gini ya. Nanti kita pindah geser ke posisi pojok meja untuk memotong wesel ini. Oke, langkah berikutnya kita akan memotong wesel ya. Nah, weselnya akan saya potong di sini, nih, bagian ini ya. Nah, bagian sini kita tandai. Nah, daerah sini yang akan saya potong. Kita tandai. Nah, daerah sini ya, daerah sini. Nah, ini kurang lebih jarak dari bagian apa? Bagian sini ke sini jaraknya itu sekitar 2-3 mm ya. Dari sini, dari bagian yang plastik ini mundur 2-3 mm. Oke, saya akan melakukan pemotongan. Saya akan potong ya. Sudah kelihatan ya ininya. Potong bagian batang wesel.
Ya, sudah terpotong ya. Nah, ini sudah terpotong ya. Ini sudah terlihat ya, sudah terpotong. Ini cukup bagus ya jarak hasil potongannya, nggak terlalu besar celahnya. Oke, nanti kita akan lepas gergajinya. Oke, ini adalah hasil potongan menggunakan gergaji tadi ya. Saya buat dua potongan ya, di bagian sini dan di bagian sini. Tadi di video tadi hanya ada satu bagian potongan yang ini ya. Tapi untuk motong yang ini satu lagi prosesnya sama seperti yang dilakukan untuk memotong bagian sini ya. Jadi teman-teman bisa potong prosesnya dua kali, di bagian sini, di bagian sini ya, untuk relnya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti ada arus yang melewati sini, melewati katakanlah rel ini ya. Nah, di sini dia putus, dia tidak ada di sini. Di sini pun tidak ada. Begitu udah melewati celah ini ada lagi. Nah, ini ada lagi itu karena pakai jumper ya. Nah, karena menggunakan jumper. Jadi nanti pemasangannya seperti ini. Nah, ini jumper yang sudah kita buat. Nanti jumper itu dipasang di sini, ya, di bagian salah satu rel di sini, bagian sini, ya, bagian sini dan juga di bagian sini, dipasang di bagian sininya. Tujuannya untuk tetap mengalirkan listrik ya, atau setrum dari ujung rel ke ujung rel ya. Nah, gini ya. Jadi nanti kabelnya ini bisa ditanam di bawah balas atau gimana, jadi tidak terlihat gitu ya. Kalaupun langsung di atas triplek seperti ini ya, kabelnya masih bisa melewati celah daripada di bawah rel ini ya, di antara bantalan itu. Nah, gini. Jadi penjelasannya, begitu ada setrum masuk atau dari sini, nah setrumnya akan mengalir. Setrum ini mengalir ke sini melewati rel, juga setrum akan ke sini ya, dihubungkan oleh kabel ini. Jadi kalau di sini ada setrumnya, di sini ada setrumnya, di sini ada setrumnya, di sini ada setrumnya ya. Ada setrumnya, tapi yang di sini tidak ada setrumnya karena sudah diputus di sini celahnya ya. Jadi ini istilahnya blind spot ya, blind spot. Jadi nggak ada setrumnya kecuali rel yang ini. Kalau yang ini dengan ini nyambung terus dia, rel nyambung terus ya, rel ini nyambung terus, ini ada nih nyambung ini kontaknya ya. Sekarang kita coba ya, kita tes. Ini yang tadi sudah kita potong dengan yang sini ya. Kita coba. Ini putus ini. Ya, nggak ada setrumnya ya, nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau ini, nah yang ini, nah ini ya, ini ada. Nah, ini dengan ini ada ini setrumnya, tuh terhubung ya. Tapi ini dengan ini enggak ya, ini dengan ini enggak, ini dengan ini enggak. Jadi titik yang potongan ini sampai ke sini itu enggak ada setrumnya ya, enggak ada setrumnya ya. Jadi kenapa ini bisa nyambung, ini nyambung ke sini, nyambung, ada terhubung karena ada kabel ya. Jadi nanti kabel ini untuk meneruskan setrum ke rel-rel berikutnya ya. Cuman saran dari saya, nanti kekurangannya ketika kita motong rel ini akan goyang ya. Saya temukan ini relnya goyang ya. Jadi ini rel ini hanya nempel ke bagian apa ya, penambat bantalan ya, nempel, dan ini rentan sekali untuk bergeser atau copot ya. Jadi teman-teman bisa akalin menggunakan lem ya,
menggunakan lem, deteksi gitu lemnya, kasih lem gitu ya, sedikit aja, nanti baru ditempel di sini ya, untuk menjaga posisi relnya supaya tidak bergeser gitu ya. Nah, bisa nanti di rel gitu ya, pakai lem gitu ya. Atau nanti ya kita buat video yang versi mungkin lebih propernya lah, supaya gimana caranya supaya posisi rel itu tetap kuat ya. Oke, nanti video berikutnya saya akan buat tes untuk wesel yang sudah kondisinya sudah dipotong dengan yang masih original. Nanti kita coba hasilnya bagaimana, kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.